Ini dari antara Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan mulai kisah daripada Utsman ibn Maz'un. Lalu apa yang kita bisa petik pelajaran daripada kisah Utsman ibn Maz'un ini? Pertama, kita diajarkan untuk kesederhanaan dalam ibadah. Ketika Utsman ibn Maz'un menghabiskan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah, malamnya qiyamul lail tidak berhenti, kemudian siangnya dihabiskan untuk puasa sunnah, sehingga dia kurang perhatian dengan keluarganya. Rasul menasihati, bukan seperti itu cara beribadah. Masalahnya, Allah itu tidak akan pernah bosan dengan ibadah kita. Terkadang kita yang bosan dengan ibadah kita kepada Allah. Allah nggak akan pernah bosan dengan kita. Kita yang bosan nantinya. Makanya itu yang dialami oleh siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As. Ketika dinasihati Nabi SAW, dia kan sama juga tuh. Tiap hari puasa sunnah, tiap hari qiyamul lail, tiap hari baca Quran dan menghatamkan lagi, tiap hari menghatamkan Quran. Oleh Rasul dikasih alternatif, kalau bisa hatamkan Quran sebulan sekali katanya. Kalau bisa puasamu puasa 3 hari dalam sebulan. Atau kalau tidak bisa, ingin lebih, maka puasalah Senin Kamis, atau ingin lebih puasa Daud, dan jangan ditambah lagi di sini kata Rasul. Tapi Amr ibn As kemudian karena merasa mampu, dia memilih ibadah yang paling ketat yang diberikan Nabi SAW. Seperti puasa, dia tidak mau mengambil ayamul bid, dia ambil puasa Daud. Kemudian dia menghatamkan Quran 10 sekali, 10 hari sekali, dan begitu seterusnya. Ketika dia masa senja sudah tua, Abdullah ibn Amr bin As ini sudah senja, sudah tua, tenaganya tidak seperti muda lagi, barulah dia agak kerepotan untuk melakukan ibadah-ibadah dengan cara istiqomah yang biasa dilakukan dari muda. Kenapa? Karena terlampau banyak yang harus dilakukan. Dari situ dia mengatakan, laitani akhadtu rukhsatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Duhai kiranya dulu ketika Rasul menyarankan aku untuk melakukan ibadah yang ringan, aku ambillah keringanan itu katanya, supaya aku bisa istiqomah sampai kematianku. Dari sini kita tahu bahwa khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit, daripada diborong banyak kemudian capek akhirnya ditinggalkan ibadah. Bahasa ulama itu, man akhadha jumlatan faqadal jumlah. Siapa yang mengambil banyak pasti akan meninggalkan banyak juga. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara faedah dari kisah Utsman ibn Maz'un radhiyallahu anhu di sini, bagaimana Utsman ibn Maz'un mengajarkan kesederhanaan dalam hidup, bukan hanya dalam ibadah, dalam hidup. Dia tidak terpengaruh dengan dunia. Dengan kata lain, dia mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu meletakkan dunia di genggaman tangan dan tidak meletakkan dunia di dalam hati. Itulah zuhud. Dan ini definisi yang paling mantap yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Nah, Sufyan al-Thawri ini kan kaya, banyak duitnya. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Sufyan, engkau mengajarkan kami zuhud tapi kau kaya katanya. Engkau ini termasuk imamuz zahidin, imamnya orang-orang zuhud, tapi kau kaya. Jadi orang-orang yang mengatakan seperti itu kepada Sufyan, seolah-olah zuhud itu harus miskin. Zuhud itu kalau bisa robek-robek pakaiannya. Zuhud itu kalau bisa makan keraknya, nasi-nasi kering yang dikeringkan gitu ya. Nggak boleh makan rawon, makan gulai nggak boleh. Zuhud itu yang ya lontong sayur yang udah 3 hari gitu ya. Jadi seolah-olah zuhud itu apa ya, nggak menikmati dunia, nggak begitu. Jadi Sufyan al-Thawri mengajarkan, bukan begitu katanya. Kenapa aku harus kaya, kata Sufyan al-Thawri? Likai la atamandalu ala sultan. Supaya kalau aku kaya, aku tidak menjilat penguasa. Kalau aku miskin, aku menjilat penguasa. Aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata hak di hadapan mereka. Tapi ketika aku kaya, aku tidak menjilat penguasa, maka aku bisa mengkritik kepada pemerintah. Karena aku tidak berhajat kepada mereka. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya zuhud itu adalah meletakkan kekayaan di tangan dan tidak meletakkan kekayaan di hati. Ketika kekayaan itu hanya berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya, maka kalaupun kekayaan itu hilang, tidak mempengaruhi hati kita. Seolah-olah datang dari tangan kanan untuk pergi ke tangan orang. Hanya berpindah-pindah tangan saja, sehingga kalaupun hilang, maka hati tidak terpengaruh. Beda kalau antum meletakkan harta di hati, kemudian berpindah ke yang lain, maka harus mengeluarkan harta dari hati, itu berat rasanya. Di situ letaknya akhirnya mencintai dunia dan berujung kepada takut
akan kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tentu pelajaran daripada kisah Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu ini. Utsman ibn Mad'un mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan dalam Islam. Dia hijrah 3 kali. Ke Habasyah 2 kali dan ke Madinah 1 kali. Dan hijrah di masa itu bukan naik kendaraan kayak sekarang enak ya kan, hijrah naik pesawat sampai sana, naik kereta sampai sana, naik bus sampai sana. Hijrah jalan kaki. Dari Mekah ke Ethiopia itu jauh, harus melewati berbagai macam daerah yang menakutkan, gurun pasir, Sahara dan begitu seterusnya. Tapi demi mempertahankan agama, mereka rela meninggalkan negara tercinta dan tempat kelahirannya. Itulah para sahabat mengajarkan pengorbanan kepada kita, yang boleh jadi kita belum pernah merasakan itu semuanya. Makanya wajar kalau seandainya Rasul mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasi aku dan para sahabat, baru disusul para tabi'in, baru disusul para tabi'in. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.